bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa, bos? Itu prinsip baik bahasa kampung saya. Yang bodoh nurut, yang pintar ngajar. Jadi orang jangan bodoh kagak mau nurut, pintar gak mau ngajar. Jadi kalau saya pandang saya gubernur hari ini, kalau saya bodoh, ajarin saya. Kalau ngomongin Ahok itu rasanya kayak ngomongin durian. Durian itu ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget, nggak ada yang tengah-tengah. Kalau ngomongin polarisasi nih, pembelahan masyarakat itu kan populer di zaman Ahok dulu nyalon. Zaman dia lawan Anies itu kan kencang banget polarisasinya. Tapi nih ya, sekalipun misal lu nggak suka Ahok, tetap Ahok itu akan bikin lu penasaran. Nah sekarang kita bahas aja kenapa Ahok itu banyak yang suka, tapi juga banyak yang benci. Kalau ngomongin si Ahok nih ya, kata kuncinya tidak populis. Yes, ini orang gak populis sama sekali. Ini gue ngomongin zaman dia di Gubernur Jakarta ya. Kalau orang yang populis itu kan pasti ingin citanya baik. Pasti kan dia ramah, sopan santun. Oh kalau ketemu kiai pun pasti cium tangannya tuh kalau perlu sampai perut bumi. Harus mendapatkan image, wah dia nih orang yang sangat punya adab gitu loh. Oh iya, sering bagi-bagi bansos itu juga populis. Nah Ahok ini kagak, kebalikannya. Dia tuh ya lebih dar-der-dor. Kalau ada yang salah ya disikat. Mau pengusaha kaya kek, mau pengusaha UMKM kek, mau orang tua kek. Ya kalau salah kadang sama dia dikatain. Ada yang bilang Ahok ini lebih kasar dibanding Rocky Gerung sekalipun. Tapi katanya Ahok sekarang udah bertobat. Sejak dia masuk Makobrimob, sekarang katanya udah lebih bisa mengatur temperamennya. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Ya kalau menurut gue ya, citranya Ahok ini sebagai politisi paling mirip kalau mau dimirip-miripin ya mungkin dengan Donald Trump kali. Kalau di Indonesia nggak ada lah. Donald Trump itu kan gayanya belak-belakan. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Nah Ahok ini kan juga belak-belakan sama. Lebih ke apa adanya aja. Nah orang yang terbiasa dengan pemimpin santun ini nggak bakal cocok sama Ahok. Lu bayangin ada orang ngadu ke Ahok di balai kota. Ini kalau nggak salah dia pengusaha. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti gua tutup. Sekarang saya tanya, hotel Anda masih jalan. Cuma suratnya bilang sampai 2017. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah pedanya. Paham nggak? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh berubah. 2014 sampai 2019. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup. Hotel lu kasih tahu teman-teman lu semua. Buset dah, ini kan kasar banget. Ahok ini kan dicitrakan sebagai orang yang arogan, sombong. Kadang ada yang bilang zolim. Zolimnya kenapa? Karena kan dulu sering gusur orang. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran. CNN April 2016. Dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok. Gusur orang dibilang zolim, padahal yang zolim itu yang tinggal di Bantaran Kali. Yang zolim itu yang digusur sama Ahok. Orang tinggal di Bantaran Kali zolim lah, bikin banjir kawasan. Udah gitu kan rumahnya ilegal. Bahkan sekelas preman pun bilang Ahok itu zolim. Tuh di Tanah Abang tuh. Preman-preman punglingnya bilang Ahok zolim. Padahal kan kalau mau ngomongin zolim-zoliman ya, itu preman Tanah Abang lebih zolim dibanding siapapun. Kan begitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin prestasinya Ahok itu banyak. Tapi karena ada yang namanya negativity bias. Ini teori psikologi sosial ya. Orang itu cenderung lebih dikenal hal negatifnya. Karena hal negatif itu lebih bombastis, lebih kontroversial. Makanya dengan banyak kebaikan pun kalau lu punya satu hal negatif yang cukup bombastis ya, itu semua kebaikan lu bakal terlupakan. Ya Ahok udah bikin kemajuan di sini misalnya di bidang A. Tiba-tiba dia marahin orang. Ke blow up sama media. Ya udah, orang kan ingetnya yang jelek-jeleknya aja. Nggak cuma preman yang nggak suka sama Ahok. Camat juga nggak demen sama dia. Dulu tuh ada istilahnya Jumat mencekam. Karena hampir setiap Jumat Ahok itu ada mecat entah camat, entah lurah. Pokoknya di kalangan pejabat-pejabat DKI ini ya, Ahok ini sering melakukan hal-hal yang zolim gitu loh tiap Jumat. Ini udah kayak main Hunger Games gitu. Kita nggak tahu kapan kita tumbang. Ya kalau Ahok ngelihat lu emang blow on ya lu dihajar, udah begitu aja. Nah kasus Al-Ma'idah itu merupakan kasus yang paling membuat Ahok dibenci orang. Karena ini amplifikasi isunya se-Indonesia. Jadi nggak cuma se-Jakarta ya, tapi se-Indonesia. Itu yang turun 212. Itu bukan orang Jakarta doang, tapi se-Indonesia. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Ya orang kayak Ahok ini kan musuhnya banyak. Karena orangnya kasar, main hajar sana sini. Nah dengan musuh yang banyak, sekalinya dia melakukan blunder yang kebetulan blundernya itu parah banget, ya digoreng sampai mateng gitu. Udah gitu dia kan minoritas. Makin ajib tuh buat digoreng. Coba lo bandingin dengan Suswono kemarin. Suswono itu meskipun melakukan blunder ya, tapi karena dia itu bukan minoritas, ya jadi aman-aman aja. Dan Pak Sus kan juga nggak punya musuh.
Nah tadi kenapa Ahok dibenci orang? Terus kalau yang suka gimana? Banyak juga yang suka Ahok, nggak sedikit. Orang yang suka sama Ahok ini karena udah muak ngelihat pejabat zaman now yang kebanyakan pencitraan. Begitu ketemu Ahok, orangnya belak-belakan apa adanya, terus bisa dilihat kinerjanya nyata gitu ya. Karena bisa dilihat Tanah Abang itu beneran rapi, bisa dilihat banjir itu berkurang. Yes, banjir yang parah di Kampung Melayu itu beres di zamannya Ahok. Gue orang daerah situ soalnya. Dulu gue kecil di Otista, itu setiap musim hujan jalan utamanya Kampung Melayu selalu banjir. Sekarang setelah warga Bantaran Kali digusur tuh, yang penggusurannya itu sangat amat fenomenal dan heboh, jalan utama di Kampung Melayu sudah tidak pernah banjir lagi. Ini kan merupakan kinerja yang nyata, nggak bohong-bohong gitu loh. Dan gue yakin orang yang digusur pun, meskipun dulu mikirnya Ahok zolim, pasti sekarang bersyukur juga tinggal di rusun, karena tinggal di rusun itu tentu lebih enak dibanding tinggal di pinggir kali yang dikit-dikit kebanjiran. Kan begitu. Sebenarnya Pemda ini kalau ngelakuin penggusuran Bantaran Kali itu rugi banget. Karena gini, tanah yang ditempatin para warga ini kan sebenarnya ilegal. Harusnya nih secara teori bisa digusur aja, nggak usah dibayar malah kalau perlu, harusnya kan. Cuman kan namanya ya adalah uang-uang kerahiman, akhirnya ada penggantian juga. Penggantian itu kan mahal. Padahal sebenarnya kan tanah DKI juga tuh, tanah umum. Tanah Bantaran Kali kok jalur hijau. Nah, yang kita minta sekarang kan yang sejajar sungai. Nanti yang di tengah kita akan bangun yang tingkat. Kemarin kalau Anda punya sertifikat, saya tawarin 1,5 kali. Tapi Ahok melakukan yang namanya cost benefit analysis. Dihitunglah costnya ini kira-kira dengan benefitnya lebih tinggi yang mana. Ya karena dihitung-hitung bikin rusun memang mahal, tapi dengan efek banjirnya itu bisa hilang, ya akhirnya costnya ini tidak sebesar benefitnya. Makanya dilakukanlah tuh kebijakan-kebijakan penggusuran. Ya kalau mau ngomong lebih halusnya, relokasi lah. Nah saat Ahok itu ngerapin Tanah Abang kan juga perlu dihitung. Kira-kira ini PKL tuh yang dagang di trotoar, pas dipindahin bisa tetap rame nggak tuh dagangannya? Karena kalau misalnya dagangnya itu nggak rame kan yang rugi warga juga nih. Ekonomi bakal turun di Tanah Abang ya kan? Ya akhirnya dipindahin lah. Yang tadi jual di trotoar dipindahin ke dalam. Ya meskipun sebenarnya ada yang bilang sih dagang di dalam itu nggak rame. Ya akhirnya jadi pro kontra lah. Selain ngomongin PKL Tanah Abang, yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang suka ngetem di pinggir jalan. Tanah Abang ini kan jalannya udah sempit. Ditambah banyak orang ngetem. Yang ngetem ini bisa angkot, bisa truk pick up, macam-macam deh pokoknya. Nah itu dibenerin sama Ahok bener-bener rapi. Ada juga ngomongin pungli. Pungli Tanah Abang ini kan udah terkenal. Parkir nih punglinya nggak cuma sekali, bisa 2-3 kali. Nah ini sempat hilang di zaman Ahok. Nah ini kalau dihitung-hitung secara politik ini sebenarnya sangat merugikan buat Ahok, karena kelak dia nanti nyalon lagi udah pasti preman-preman ini nggak bakalan mau dukung dia, kan begitu. Bang Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang salah alamat lagi. Ini ada pengaduan, saya lihat kamu ngaco nih. Tadi urus sama orang saya nih, tanyain sama dia yang mana. Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Tapi ya karena emang dia nggak populis, emang orangnya kejam gitu ya. Jadi ya hajar lah semuanya. Ya karena kekejamannya inilah sampai sekarang Ahok masih relevan. Yo, jangan lupa subscribe karena gue sekarang akan upload video sering banget, seminggu lebih dari sekali. Ya, subscribe. Nah dari sudut pandang psikologi sosial nih ya, disonansi kognitif juga main di sini. Apaan tuh maksudnya? Misalnya nih orang-orang yang udah kebiasa dengan pemimpin yang lembut, tata krama, beradab, sopan santun, itu pasti akan gatel kalau ngeliat orang kayak Ahok. Jangankan di desa, di kota aja, di kota yang paling besar di Indonesia, di kota Jakarta, yang dikatakan orangnya itu paling open mind misalnya ya, di Jakarta aja yang gatel ngeliat pemimpin yang nggak beradab itu banyak. Yang nggak beradab ini dalam tanda petik ya. Ya karena kan banyak orang yang bilang pepatahnya adab lebih penting dibanding ilmu. Nah karena mereka nggak biasa ngelihat pemimpin yang belak-belakan begini, yang kejam gitu loh, nggak sopan kayak Ahok nih, ya mereka nggak nyaman lah. Ya kadang gue bingung juga sama orang-orang selalu ngeluh negara ini nggak maju-maju, selalu ngeluh politisi nggak ada yang benar, tapi sekalinya ada orang gila gitu ya, mereka ngeluh juga. Nih maunya apa sebenarnya, kan sangat aneh. Dan ya orang-orang kayak Ahok ini memang ada niche-nya sendiri yang demen sampai sekarang. Cuman gue sih melihat Ahok yang sekarang ya, setelah dia masuk PDI dia agak berubah sih. Dia menjadi orang yang lebih nurut partai dibanding dulu yang lebih gila. Dulu kan meskipun dia berpartai di Golkar, di Gerindra, ini kan terlihat orangnya tuh memang main hajar-hajar aja. Kalau sekarang tuh dengan alasan pernah ke Makobrimob, dengan alasan sekarang juga mungkin sudah berpartai di PDI kali ya. Jadi ya terlihat orangnya sekarang lebih santun aja gitu. Yang mana gue kurang suka. Gue itu lebih suka Ahok yang belak-belakan, hajar sana hajar sini gitu loh. Ya begitulah. Orang kayak Ahok ini kalau mau jadi presiden sih ngimpi lah ya. Dia kan minoritas dan dia juga bukan perawakan orang yang diminati oleh majority of the people negeri ini gitu. Jadi kalau jadi presiden sih nggak mungkin lah. Kalau jadi cawapres mungkin masih bisa kali ya. Ya gue tunggulah. Kalau 2029 cawapres sih tentu gue berminat tuh untuk melihat itu. Dan yes, mungkin gue mau pilih Ahok kalau dia cawapres beneran. Apa jangan-jangan Ahok Anies nih? Anies Ahok jangan-jangan. Kan kemarin udah sempat bayan tuh, udah sempat rangkul-rangkulan. Ya kalau Anies Ahok 2029 itu mantap juga sih.
Nah, kalau lu pengen cari parfum yang kayak Ahok nih ya, gue bilang kayak Ahok karena ini parfum entah lu suka banget atau nggak suka banget. Jadi nggak tengah-tengah nih, nggak biasa aja. Itu parfumnya Johan Malik. Ini parfumnya Fabron Frax. Ini baunya bau tobacco vanilla. Jadi ada bau tembakaunya, tapi manis, ada vanilanya. Baunya itu ada yang bilang mirip tukang jamu, ada yang bilang mirip mafia. Jadi entah antara suka banget atau lu muntah banget nih parfumnya Johan Malik. Ini kan lu udah pernah gue promosiin ya di channel ini. Dulu tuh ngebahas apa ya? Ya pokoknya ngomongin parfum aroma mafia lah. Nah ini emang baunya tuh se-DNA dengan Ahok. Bukan baunya Ahok ya, bukan. Tapi kayak Ahok banget, kayak duren. Lu suka banget atau lu benci banget. Kalau lu minat ya lu cek deh tuh link deskripsi di bawah. Ini kalau ngomongin longevity-nya Monster. Ngomongin projection-nya nih ya, mantap juga. Kalau lu pakai, teman sebelah lu pasti bisa cium. Tapi kalau lu tanya apakah cewek bakal demen lu pakai parfum ini, gua rasa sih enggak. Karena ini parfum lu pakai buat diri sendiri, bukan buat cewek. Ya kalau lu nyari parfum buat manjain hidung cewek, lu carilah parfum yang lebih B aja. Karena ini pasti cewek nggak demen. Baunya emang kayak ada jamu-jamunya, tapi asli. Kalau gue sih demen. Baunya itu gimana ya? Beda aja gitu. Baunya itu berani. Baunya itu belak-belakan dan gak populis. Begitulah.